Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Tes Channel Tuti Suryati. Mohon maaf ya karena kesibukan membuat soal-soal PAT dan sebagainya, jadi agak telat untuk membuat konten edukasi atau pembelajaran. Dan alhamdulillah sekarang bisa memulai lagi untuk berbagi ilmu atau berbagi atau mentransferasi ilmu ya teman-teman. Oke, hari ini masih di tentang waris ya. Jadi kita akan atau saya di sini akan memaparkan tentang ilmu mawaris yang part ketiga, yaitu sekarang yang akan bahas yaitu tentang asobah ya. Insya Allah akan membahas asobah dan sebagainya. Yuk kita tonton. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen bagi yang belum subscribe, dan terima kasih saya ucapkan bagi yang sudah subscribe. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan lihat ya video berikutnya. Jangan skip ya supaya ilmunya tidak salah paham nantinya. Selamat menonton. Langsung saja ya pemaparannya ke asobah. Kalau ingin tahu sebelumnya tentang mawaris, silahkan lihat di video 1 dan kedua. Dan sekarang saya akan memaparkan bagian di part 3, yaitu tentang asobah dan yang lainnya. Oke, langsung saja ya. Menurut bahasa, asobah itu adalah bentuk jamak dari asib yang artinya mengikat atau menguatkan hubungan kerabat atau nasab. Sedangkan menurut istilah adalah asobah artinya ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah harta dibagikan kepada ahli waris. Ahli waris yang menjadi asobah mempunyai 3 kemungkinan. Yang pertama, mendapat seluruh harta waris saat ahli waris zawil furuz tidak ada. Yang kedua, mendapat sisa harta waris bersama ahli waris zawil furuz saat ahli waris ada. Ketiga, tidak mendapatkan sisa harta warisan karena warisan telah habis dibagikan kepada ahli waris zawil furuz. Di dalam istilah ilmu faraid atau ilmu mawaris, macam-macam asobah itu ada 3, yaitu asobah binafsi, yaitu ahli waris yang menerima sisa harta warisan dengan sendirinya. Di antaranya ahli warisnya yaitu yang pertama, A. Anak laki-laki, B. Cucu laki-laki, C. Ayah, D. Kakek, E. Saudara kandung laki-laki, F. Saudara seayah laki-laki, G. Anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, kemudian H. Anak laki-laki, saudara laki-laki seayah, I. Paman kandung, dan J. Paman seayah, K. Anak laki-laki, paman kandung, dan I. Anak laki-laki, paman seayah, kemudian M. Laki-laki yang memerdekakan budak. Yang kedua yaitu asobah bil al-ghair, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan seayah yang menjadi asobah jika bersama saudara laki-laki mereka masing-masing. Berikut keterangan lebih lanjut tentang beberapa perempuan yang menjadi asobah dengan sebab orang lain. Yang pertama, A. Anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi asobah. B. Cucu laki-laki dari anak laki-laki juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi asobah. C. Saudara laki-laki sekandung juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi asobah. D. Saudara laki-laki sebapa juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi asobah. Kemudian yang ketiga adalah asobah ma'al goir, yang artinya asobah bersama orang lain, yaitu ahli waris perempuan
yang menjadi asobah dengan ahli waris perempuan lain. Di antaranya, A. Saudara perempuan sekandung menjadi asobah bersama dengan anak perempuan atau seorang atau lebih atau cucu perempuan dari anak laki-laki. B. Saudara perempuan saya menjadi asobah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan atau seseorang atau lebih dari anak laki-laki. Berikutnya yang ketujuh yaitu hijab. Apa arti hijab? Hijab adalah penghapusan hak waris seseorang, baik penghapusan sama sekali ataupun pengurangan bagian harta warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat pertaliannya atau hubungannya dengan orang yang meninggal. Ada dua macam tentang hijab. Yang pertama, hijab hirman, yaitu penghapusan seluruh bagian karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal. Contoh, cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapat bagian selama ada anak laki-laki. Dua, hijab nukson, yaitu pengurangan bagian dari harta warisan karena ada ahli waris lain yang membersamai. Contoh, ibu mendapat 1/3 bagian, tetapi kala yang meninggal mempunyai anak atau cucu atau beberapa saudara, maka bagian ibu berubah menjadi 1/6. Dengan demikian, ada ahli waris yang terhalang tidak mendapat bagian yang disebut mahjub hirman. Ada ahli waris yang hanya bergeser atau berkurang bagiannya yang disebut mahjub nukson. Ahli waris yang terakhir ini tidak akan terhalang. Meskipun semua ahli waris ada, mereka tetap akan mendapat bagian harta warisan meskipun dapat berkurang. Mereka adalah ahli waris dekat yang disebut al-akrabun. Mereka terdiri dari suami atau istri, anak laki-laki dan anak perempuan, ayah dan ibu. 1. Ahli waris yang terhalang. Berikut di bawah ini ahli waris yang terhijab atau terhalang oleh ahli waris lebih dekat hubungannya dengan yang meninggal di antaranya: A. Kakek, B. Nenek, C. Nenek dari ayah, D. Cucu dari anak laki-laki, C. Saudara kandung. Kemudian F. Saudara kandung, kemudian F. Saudara kandung perempuan, dan G. Saudara anak laki-laki atau perempuan terhijab. Kemudian H. Saudara seibu laki-laki, I. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, kemudian Z. Anak laki-laki dan saudara laki-laki. Berikutnya tata cara pelaksanaan pembagian warisan. 1. Langkah-langkah sebelum pembagian warisan. Sebelum membagi harta warisan, terdapat beberapa hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu oleh ahli waris. Hal pertama yang perlu dilakukan saat membagi harta warisan adalah menentukan harta warisan itu sendiri, yakni harta pribadi dari orang yang meninggal, bukan harta orang lain. Setelah jelas harta warisannya, para ahli waris harus menyelesaikan beberapa kewajiban yang mengikat mawaris, antara lain: A. Biaya perawatan jenazah, B. Pelunasan utang piutang atau hutang kepada Allah, misalnya zakat, ibadah haji, kafarat, dan sebagainya. 2. Utang kepada manusia, baik berupa uang atau bentuk utang lainnya. Kemudian C. Pelaksanaan wasiat. Yang kedua, menetapkan ahli waris yang mendapat bagian. Pada uraian di atas sudah diterangkan tentang ketentuan bagian masing-masing ahli waris, diantaranya mereka yang mendapat setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6. Dapat dilihat bahwa semua bilangan tersebut adalah bilangan pecahan.
Kemudian D adalah ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Kemudian ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan yang meninggal. Begitu ya teman-teman tentang pemaparan kali ini, yaitu tentang asobah, kemudian hizab, dan tata cara pembagian atau pelaksanaan pembagian warisan. Cukup sekian, mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Semoga ada manfaatnya dan bisa dipahami ya oleh kita semua, sehingga kita mampu untuk mengklasifikasi atau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.